Coba ingat-ingat lagi momen saat kamu melihat unggahan foto terbaru saudara kandungmu di media sosial. Atau mungkin momen saat kamu mendengar kabar lewat telepon kalau kakak atau adikmu baru saja membeli sesuatu yang selama ini juga kamu inginkan. Ada satu perasaan yang muncul secara tiba-tiba di dalam hati. Rasanya tidak nyaman, mungkin sedikit sesak, atau ada perasaan berat yang membuat kamu ingin segera meletak ponsel itu. Kamu merasa ada yang salah, tapi kamu tidak bisa langsung mengatakannya. Kondisi seperti ini seringkali terjadi justru di momen-momen yang seharusnya membahagiakan. Misalnya, saat makan malam keluarga. Ketika perhatian semua orang tertuju pada kesuksesan saudara kandungmu, kamu duduk di sana, mendengarkan semua pujian itu, dan tiba-tiba saja kamu merasa menjadi orang yang paling kecil di ruangan itu. Ada pertanyaan yang muncul di pikiran. Kita tumbuh di rumah yang sama, dididik oleh orang tua yang sama. Tapi kenapa hidupnya terlihat jauh lebih mudah daripada hidupku? Hal yang membuat kondisi ini terasa melelahkan adalah karena kita sudah dewasa. Kita bukan lagi anak kecil yang berebut mainan atau berebut perhatian orang tua agar dibelikan es krim. Kita sudah punya kehidupan sendiri, punya pekerjaan, mungkin sudah punya keluarga sendiri. Tapi anehnya, perasaan kompetitif itu tetap ada. Rasa iri itu tetap muncul secara otomatis. Dan seringkali, kita merasa sangat buruk karena memiliki perasaan itu. Kita merasa menjadi saudara yang jahat karena tidak bisa merasa bahagia sepenuhnya atas keberhasilan orang yang paling dekat dengan kita. Kita sering menganggap kalau sibling rivalry atau persaingan antar saudara akan berhenti dengan sendirinya begitu kita keluar dari rumah orang tua. Tapi nyatanya, bagi banyak orang, perasaan ini justru menjadi semakin rumit dan semakin sulit untuk diakui saat kita sudah dewasa. Kalau kamu sering merasakan hal yang baru saja saya ceritakan, saya ingin kita berhenti sejenak dan menyadari satu hal, bahwa kamu tidak sedang melakukan kesalahan moral yang besar. Perasaan seperti tidak nyaman, cemburu, atau rasa minder di depan saudara sendiri itu adalah reaksi yang sangat umum. Masalahnya, masyarakat kita punya aturan yang tidak tertulis kalau keluarga itu harus selalu harmonis. Kita dituntut untuk selalu suportif dan tidak boleh punya rasa iri sedikit pun pada darah daging sendiri. Aturan tidak tertulis inilah yang akhirnya membuat kita merasa bersalah. Kita merasa ada yang salah dengan karakter kita. Padahal, secara psikologis, apa yang kamu rasakan itu adalah respon alami dari cara kerja pikiran kita. Kita harus mengakui kalau merasa iri itu melelahkan. Rasanya berat harus selalu membandingkan pencapaian kita dengan orang yang sejak kecil selalu ada di samping kita. Kamu mungkin merasa lelah karena harus terus-menerus membuktikan diri di depan orang tua, atau merasa sesak karena merasa selalu berada di bawah bayang-bayang kakak atau adikmu. Saya ingin memvalidasi bahwa rasa lelahmu itu nyata, rasa sedihmu itu valid, dan merasa iri bukan berarti kamu tidak sayang pada saudaramu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kamu bisa sangat menyayangi saudaramu, tapi di saat yang sama, kamu juga bisa merasa sangat tertekan oleh keberadaan atau pencapaian mereka. Banyak dari kita yang terjebak dalam rasa bersalah ini selama bertahun-tahun. Kita mencoba menekan perasaan itu, berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi hasilnya malah membuat hubungan dengan saudara menjadi semakin jauh dan canggung. Di sini, kita tidak akan mencari siapa yang salah. Kita tidak akan menghakimi kenapa kamu punya perasaan itu. Kita justru akan mencoba melihat lebih dalam secara logis. Kenapa pikiran kita terus-menerus melakukan perbandingan ini? Meskipun kita sebenarnya ingin berhenti, kita akan coba mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik rasa iri yang tidak kunjung hilang ini. Sekarang, mari kita coba bedah secara logis. Kenapa perasaan ini bisa sangat kuat dan bertahan sangat lama? Ada satu konsep dalam psikologi yang disebut sebagai social comparison theory. Intinya, secara alami, manusia itu selalu menilai harga diri mereka dengan cara membandingkan diri dengan orang lain.
Tapi, kita tidak membandingkan diri dengan sembarang orang. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang kita anggap setara atau memiliki garis start yang sama dengan kita. Disinilah letak masalahnya. Saudara kandung adalah orang yang punya garis start paling mirip dengan kita. Kalian tumbuh di lingkungan yang sama, mendapatkan sumber daya yang sama, dan melihat dunia dari sudut pandang yang hampir serupa. Jadi, ketika kakakmu sukses secara finansial, atau adikmu terlihat punya pernikahan yang jauh lebih bahagia, otak kamu menangkapnya sebagai sebuah sinyal. Kenapa dia bisa sampai di sana, sedangkan aku yang berangkat dari titik yang sama masih di sini? Secara psikologis, kesuksesan saudara kandung itu terasa lebih personal dan lebih mengancam ego kita dibandingkan kesuksesan orang asing. Variabel kedua yang juga berpengaruh adalah apa yang disebut sebagai scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Saat kita masih kecil, kita sering merasa bahwa kasih sayang, perhatian, atau pujian dari orang tua adalah sesuatu yang jumlahnya terbatas. Kita merasa kalau kakak sudah mendapatkan pujian, berarti jatah pujian untuk kita sudah habis. Masalahnya, pola pikir anak kecil ini seringkali tidak sengaja terbawa sampai kita dewasa. Secara tidak sadar, kita masih merasa kalau kesuksesan saudara kita berarti kegagalan bagi kita. Kita merasa dunia ini tidak cukup luas untuk menampung dua orang sukses dari keluarga yang sama. Kita melihat keberhasilan mereka sebagai sesuatu yang mengurangi nilai keberhasilan kita sendiri. Inilah yang membuat perasaan iri itu sulit hilang. Ini bukan soal kamu tidak bersyukur, tapi karena otak kamu masih beroperasi menggunakan sistem perbandingan lama yang belum diperbarui. Kita masih melihat hidup sebagai sebuah perlombaan di satu lintasan yang sama. Padahal kenyataannya, kamu dan saudaramu sedang berlari di lintasan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Jika kita ingin menggali lebih dalam lagi, seringkali akar dari rivalitas dewasa ini bukan hanya berasal dari diri kita sendiri, tapi dari bagaimana sistem keluarga kita terbentuk sejak awal. Dalam psikologi keluarga, ada istilah yang disebut frozen roles atau peran yang membeku. Pernahkah kamu merasa meski kamu sudah menjadi pemimpin di tempat kerjamu atau sudah punya anak sendiri, saat kamu pulang ke rumah orang tua, kamu kembali diperlakukan seperti si bungsu yang ceroboh atau si anak tengah yang selalu mengalah? Seringkali, orang tua kita tanpa sadar memberikan label tertentu yang terus melekat sampai kita dewasa. Label-label inilah yang memicu kompetisi. Jika kakakmu selalu dianggap sebagai si pintar, maka kamu mungkin merasa harus menjadi si pemberontak atau si paling sukses secara materi, hanya untuk mendapatkan pengakuan yang setara. Selain itu, ada fenomena yang disebut triangulation. Ini terjadi saat komunikasi dalam keluarga tidak berjalan sehat. Misalnya, orang tua yang memuji-muji kakak di depanmu, atau mengeluhkan kegagalanmu kepada adikmu. Tindakan seperti ini secara otomatis menciptakan jarak dan rasa permusuhan di antara kalian. Kita dipaksa untuk terus bersaing demi memperebutkan satu hal yang paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu pengakuan bahwa kita berharga. Pergeseran cara pandang yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa saudaramu sebenarnya adalah korban dari sistem keluarga yang sama denganmu. Kita perlu berhenti melihat saudara kita sebagai sosok yang selalu beruntung atau sosok yang menjadi penghalang bagi kita. Coba bayangkan saudaramu sebagai manusia biasa yang punya ketakutan dan tekanannya sendiri. Bisa jadi kakakmu yang terlihat sangat sukses itu sebenarnya merasa sangat tertekan karena harus selalu terlihat sempurna di mata orang tua. Atau adikmu yang terlihat sangat dimanja sebenarnya merasa tidak pernah dianggap dewasa dan tidak punya otoritas atas hidupnya sendiri. Ketika kita mulai melihat saudara kita bukan sebagai saingan, melainkan sebagai sesama manusia yang juga sedang berjuang dengan ekspektasi keluarga, disitulah rasa iri itu perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya. Kita mulai sadar bahwa musuh kita yang sebenarnya bukan pencapaian mereka,
tapi pola lama dalam keluarga yang selama ini kita biarkan terus mengendalikan emosi kita. Kita tidak perlu memenangkan kompetisi ini, kita hanya perlu berhenti ikut bertanding di dalamnya. Setelah kita mengerti apa yang terjadi di balik pikiran kita, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menghapus masa lalu atau mengubah cara orang tua kita bersikap, tapi kita punya kendali penuh atas bagaimana kita merespon situasi tersebut hari ini. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah berhenti menjadi bagian dari apa yang tadi kita sebut sebagai triangulasi. Dalam situasi nyata, ini artinya kamu harus berhenti menjadi perantara komunikasi. Jika orang tuamu mulai membandingkanmu dengan saudaramu, atau mulai menceritakan keburukan saudaramu kepadamu, kamu punya hak untuk tidak menanggapi atau mengalihkan pembicaraan. Katakan dengan tenang, aku lebih nyaman kalau kita tidak membahas pencapaian atau kegagalan kakak di sini. Dengan melakukan ini, kamu sedang menarik diri dari permainan kompetisi yang selama ini melelahkanmu. Langkah kedua adalah strategi yang sering disebut sebagai drop the rope atau melepaskan tali. Bayangkan sebuah permainan tarik tambang. Permainan itu hanya akan terus berlangsung kalau kedua belah pihak sama-sama menarik talinya. Jika kamu berhenti menarik, jika kamu berhenti merasa perlu untuk membuktikan bahwa kamu lebih sukses, lebih kaya, atau lebih bahagia daripada saudaramu, maka kompetisi itu selesai. Kamu tidak kalah, kamu hanya memilih untuk tidak bermain di arena yang tidak kamu buat sendiri. Fokuslah pada standar hidup yang kamu tentukan sendiri, bukan standar yang ditetapkan oleh pencapaian saudaramu. Langkah ketiga, ini adalah teknik yang sangat penting, yaitu humanize your sibling. Artinya, cobalah untuk melihat saudaramu kembali sebagai manusia biasa. Seringkali, rasa iri bertahan lama karena kita terjebak dalam dua posisi ekstrim, yaitu ketika kita melihat saudara kita sebagai saingan yang harus dikalahkan, atau kita melihat mereka sebagai idola yang sempurna dan tidak punya celah. Padahal, kenyataannya tidak ada manusia yang seideal itu. Cobalah sadari bahwa saudaramu juga punya penderitaannya sendiri yang mungkin tidak pernah dia tunjukkan di meja makan atau di media sosial. Bisa jadi, kakakmu yang terlihat sangat sukses itu sebenarnya merasa sangat tertekan karena memikul ekspektasi keluarga yang terlalu berat. Atau adikmu yang terlihat sangat beruntung sebenarnya merasa tidak pernah dianggap dewasa dan selalu merasa tidak berdaya. Saat kamu mulai melihat bahwa dia juga punya rasa takut, rasa tidak aman, dan kegagalan-kegagalan kecil yang disembunyikan, pandanganmu padanya akan berubah. Dia bukan lagi sosok yang mengancam harga dirimu, tapi sesama manusia yang juga sedang berjuang bertahan hidup dengan bebannya masing-masing. Terakhir, berikan batasan atau boundaries yang sehat untuk dirimu sendiri. Jika melihat unggahan media sosial saudaramu membuat kesehatan mentalmu terganggu, tidak apa-apa untuk melakukan mute sementara waktu. Jika datang ke acara keluarga besar terasa terlalu berat untuk kondisi mentalmu saat ini, tidak apa-apa untuk membatasi durasi kedatanganmu. Menjaga jarak bukan berarti memutus hubungan. Itu adalah cara kamu menyelamatkan dirimu agar tetap bisa berhubungan dengan mereka dalam kondisi yang lebih stabil. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu izin yang mungkin belum pernah kamu berikan kepada dirimu sendiri selama ini. Saya ingin memberikanmu izin untuk menjadi manusia yang tidak sempurna, izin untuk merasa lelah, izin untuk sesekali merasa iri, dan izin untuk tidak selalu menjadi saudara yang luar biasa setiap saat. Kita sering menuntut diri kita untuk menjadi sosok yang suci dan bebas dari perasaan negatif. Padahal menjadi manusia berarti harus menerima semua spektrum emosi, termasuk emosi yang tidak menyenangkan seperti ini. Mungkin hubunganmu dengan saudaramu tidak akan langsung membaik besok pagi. Mungkin rasa iri itu masih akan muncul sesekali saat ada pertemuan keluarga berikutnya. Dan itu tidak apa-apa. Proses berdamai dengan masa lalu dan sistem keluarga yang kompleks memang membutuhkan waktu yang lama. Jangan menekan dirimu untuk segera sembuh.
atau segera ikhlas. Yang paling penting adalah kamu sudah berani untuk melihat ke dalam dirimu, mengakui perasaan itu, dan mencoba memahaminya secara logis. Itu adalah langkah besar yang tidak semua orang berani lakukan. Kamu sudah berusaha untuk memutus rantai persaingan yang mungkin sudah terjadi selama puluhan tahun di keluargamu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan segala kerumitan emosi yang kamu bawa. Ingatlah bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa jauh jarak pencapaianmu dengan saudaramu. Kamu berharga karena dirimu sendiri, bukan karena kamu lebih baik dari orang lain.